Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Mutahhiro selaku pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tholibin. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Khaliq LC, Kiai Haji Dr. Andes Mustaufirin, Kiai Haji Qolyudi SAG, dan kepada Ustadz Rohani MAG yang senantiasa kita nantikan fatwa-fatwanya. Yang kami hormati segenap asatidah, para hadirin, dan tak lupa para santriwan santriwati yang kami cintai. Yang terhormat Saudara Ahmad Miftah Farid selaku Ketua Pondok Pesantren Rodotul Tholibin dan Saudara Saiful Mujahidin selaku Ketua Panitia. Lewat sejuknya hembusan angin di pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam majlis yang insya Allah mubarak ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke pangkuan beliau baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat senang sekali dapat menyambut kehadiran Anda semua, dan saya ucapkan selamat datang pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Faul Syekh Kiai Haji Zainal Ashikin yang ke-8. Sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, yakni sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tholibin. Acara yang keempat yaitu temu alumni. Dan dilanjutkan doa. Demikianlah susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Menempati acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Al-Hadiniyah As-Solihah Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Uyunil A'izzah. Kepadanya dipersilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
Kepada saudari Uyunil Aiza kami ucapkan terima kasih. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan hidayahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang ketiga yakni sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Dr. Andes Mustaufirin. Kepada beliau Romo Kiai Haji Dr. Andes Mustaufirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'du.
di SAG. Yang saya muliakan, saya hormati para alumni Pondok Pesantren Nahdlatul Talibin dan semuanya yang hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi siang ini yang cerah, Allah berkenan mempertemukan kita dalam silaturahim yang dikemas dalam haul almarhum almarhumlah Bapak Kiai Jamal Asyufi yang ke-8. Semoga saja dalam pertemuan siang ini, khususnya teman-teman alumni, kita semua diberikan manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang saya cintai, dalam kesempatan ini barangkali saya khususnya, lebih khusus lagi nanti insya Allah saya sampaikan tentang kebetulan kaitan dengan pembangunan pondok pesantren rehab pondok pesantren Nahdlatul Talibin yang kebetulan memang saya yang ada di lapangan, sehingga hubungannya dengan teman-teman alumni, khususnya panitia atau apa mas lupa namanya, Mas Fakih, Mas Arif sama Mas Zainal, sama yang jadi komandan dari para alumni. Ya beginilah sementara, mungkin barangkali yang dapat kita rasakan. Namun sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, para alumni dalam kesempatan hari ini. Sebagai kita yang telah, mungkin yang teman-teman yang telah kembali di masyarakat, yang saya yakin dengan berbagai profesi dan kesibukan masing-masing, kami yang di pondok hanya satu yang kami harapkan, doa teman-teman sekalian agar pondok pesantren Nahdlatul Talibin ini benar-benar bisa memberikan nilai manfaat, keberkahan inam dunia ilal akhirah. Demikian pula kami jangan lupa juga tentu saja kepada teman-teman alumni yang sedikit banyak kadang-kadang juga sedikit ada kontak bagian tentang aktivitas mereka para teman-teman
Kami juga tak lupa mendoakan semoga apa yang menjadi aktivitas yang diterjuni di dalam kegiatan teman-teman sekalian, semoga benar-benar bisa memberikan manfaat, terutama kepada diri kita semua dan lebih-lebih kepada masyarakat dan lingkungan kita. Karena kita tahu kita tidak luput apalagi dalam era sekarang ini. Kadang-kadang sekarang ini saya rasanya sudah berdiri seperti orang tua. Kalau dulu masih ada Pak Yazikin, ya seperti anak, seperti masih kecil, seperti masih belum dewasa. Tapi rasanya sekarang seperti orang tua yang menghadapi anak-anak yang dengan segala aktivitasnya yang kadang-kadang kalau kita lihat situasi sekarang ini rasanya juga miris gitu ya. Hingga kita perlu sedikit banyak hati-hati. Karena paling tidak dengan kehati-hatian itu ada upaya. Allah tahu tentang harapan kita untuk menuju kebaikan kita. Ada satu pedoman orang tua, istilahnya saya menganggap sebagai pedoman di dalam bermasyarakat, boleh dikatakan. Karena kita tidak bisa lepas berhubungan dengan masyarakat kita, baik di lingkungan masing-masing, lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan aktivitas pekerjaan kita. Ada 4 hal yang istilah orang tua menganggap penting untuk menjadi pegangan kita menuju keselamatan kita, terutama dari fitnah kehidupan kita, fitnah di dalam masyarakat kita. Pertama, bahwa kita harus tahu bahwa masing-masing kita, siapapun orang di luar kita dan orang lain, punya masing-masing apa yang disebut dengan hak dan kewajiban. Kita punya hak, tetapi kita juga punya kewajiban. Orang lain juga demikian. Maka ketika kita salah menerapkan hak dan kewajiban itu, berarti kita sudah melewati garis kebenaran kita. Karenanya oleh orang tua menyebutkan bahwa di dalam bersikap terhadap orang lain, maka kita harus lebih mengutamakan hak orang lain yang kita lihat sebagai untuk kita tunaikan haknya. Walaupun untuk diri kita kadang merasa dirugikan secara perasaan kita, secara harga diri maupun apapun. Tetapi hak orang lain harus kita penuhi. Satu contoh, kadang-kadang kita mungkin menghadapi masyarakat yang jadi kebetulan misalkan melayani masyarakat, kadang-kadang tindakan-tindakan yang tindakan bodoh, tindakan yang tidak pas, itu mungkin terjadi dalam kita, baik sengaja pun dengan tidak sengaja. Tetapi ketika kita mau berprinsip pada prinsip akhlak orang tua tadi, apapun kekurangan, apapun kesalahannya, kita harus melihat bahwa dia memang tidak tahu. Anggap saja dia tidak tahu tentang hal itu. Sehingga kita tidak akan sakit hati, kita tidak akan menjadi mudah memaafkan dia. Bagi contoh Rasulullah SAW yaitu ketika beliau disakiti oleh umatnya,
beliau hanya berdoa, Allahumma filahum fa innahum la ya'lam. Ampunilah mereka ya Allah, karena mereka tidak tahu. Kalaupun mereka tahu, tidak akan berbuat begitu. Kita juga sama. Ketika kita bisa memposisikan dia, itu hak dia. Masalah kita, hak kita tidak tertunaikan, anggap saja mereka belum tahu tentang hak kita. Salah satu, insya Allah kalau hal ini menjadi pegangan, rasanya ya setidaknya memang satu hal yang berat untuk menanggung rasa itu paling sulit. Karena manusia itu diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan akal untuk menjadi balan pertimbangan. Tetapi di sisi lain, kita waktu ada sesuatu teman yang selalu menyertai kita, nafsu dan setan. Yang contoh-contoh kita lihat di penayangan-penayangan. Tapi menjadi besar karena apa? Itu ya memang itu. Laknat itu memang kerjanya ya ingin mengadu domba. Perkaranya sepele. Tapi ketika sudah kita tidak terkontrol. Ya, makanya kalau prinsip itu insya Allah menjadi bagian daripada pegangan kita. Karena masalah urusan hak kita atau kita itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa kita di sisi lain kita juga harus bisa menunaikan kewajiban kita. Di sisi lain tadi yang pertama hak orang lain, tapi di sisi lain kewajiban kita. Kewajiban kita, kewajiban terhadap orang lain. Apapun perilaku tindakan orang lain, katakanlah ada tamu, tapi mungkin tidak sopan. Banyak kewajiban pemilik rumah, tamu tidak sopan, wah, tidak mungkin itu. Bagaimanapun kewajiban kita harus kita berikan hak. Kita berikan haknya dia dan kewajiban kita tunaikan. Di dua hal ini yang tidak bisa dilepaskan. Yang ketiga, dan yang keempat juga ada sifat saling berhubungan, yaitu adanya kita harus menjadi orang yang lebih suka memberikan kemanfaatan, bukan menerima kemanfaatan. Dalam bahasa Rasul, ketika ditanya oleh sahabatnya, bagaimana Rasul ketika saya ingin jadi orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh semua manusia. Bagian dari mungkin orang tua, saya toh masih remaja, masih muda, masih harus demikian. Tetapi tidak bisa lepas bahwa ketika kita mempunyai nilai-nilai yang oleh saya anggap tadi sebagai wasiat orang tua bisa kita pegang, insya Allah ke depan. Karena kita tahu bahwa kita sebagai ahli sunnah wal jamaah yang punya prinsip-prinsip, ya prinsip ahli sunnah wal jamaah, kita tentu apalagi yang di fakultas apa itu, dulu dari fakultas Usuluddin, terutama dalam memahami bagaimana pengembangan itu syariah, pengembangan itu toreto, pengembangan itu hakikat. Saya kira ini walaupun semuanya mesti membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan, karena itu tidak lepas
semuanya kita itu adalah sama di mata Allah Ta'ala. Di mana bagian penting yang dipandang oleh Allah Ta'ala hanya pada yang zuru ila qulubikum wa ila niyatikum. Ya, saya lagi apa yang menjadi harapan kami yang di Pondok Pesantren Al Muthalibin ini kepada teman-teman alumni, lebih-lebih yang telah, ya saya yakin, dan tidak perlu kita ada namanya putus asa. Semua harus yakin bahwa kita insya Allah akan diberikan kemudahan hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama kita tetap berpegangan dengan kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita, apa yang kita kaji di dalam kitab-kitab salafus shalihun, sehingga insya Allah sekecil apapun, kalaupun itu dapat memberikan manfaat, akan dapat kita petik dan kita peroleh kemanfaatan pula, tidak hanya di dunia sekarang ini, lebih-lebih semoga saja bisa memberikan manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman alumni yang saya cintai, tadi yang saya janjikan, saya sampaikan di awal bahwa kebetulan saya juga yang ikut terjun di dalam pembangunan rehab pondok ini, maka saya akan menyampaikan walaupun secara globalnya saja bahwa alhamdulillah pembangunan pondok yang sampai sekarang ini, yang dulu punya rencananya seperti apa, tapi ternyata semua di luar rencana. Jadi awalnya karena melihat modal, istilahnya modal kita awang-awangan untuk sampai ke tingkat sekarang ini, tapi ternyata alhamdulillah sekali lagi kalau niat kita niat yang baik, Allah akan berikan jalan keluar buat kita. Jadi sampai sekarang ini pembangunan ini telah menghabiskan dana 190 juta rupiah. Alhamdulillah. Tidak kita nanya bahasanya, tidak kita nanya. Dan alhamdulillah dari teman-teman, barangkali nanti kalau saya mungkin keliru, Mas Arif bisa mengklarifikasi. Dari teman-teman alhamdulillah sudah memberikan sumbangan sebanyak 48 juta rupiah. Dari total dari 190. Yang lain dari mana? Ada ini yang kita tidak katakan, ketika kita mau berjalan dan yakin insya Allah ada jalan keluarnya saja. Orang lihat, oh lebih bangun, moro. Kita tidak tahu. Kita juga tidak, bahasa saya tadi saya katakan, tidak minta-minta. Ya, alhamdulillah semua itu atas dasar keikhlasan daripada donatur yang dengan relanya memberikan sumbangan untuk demi perbaikan, khususnya di pembangunan pondok pesantren kita ini. Bahkan ini sudah ada, semoga saja tidak salah dengar, semoga tidak salah dengar, sudah ada gerengseng-gerengseng. Artunggah ke kapan? Artunggah ke kapan? Ada gerengseng-gerengseng, tapi saya belum berani ngomong. Karena apa? Kita sendiri tentu juga, tadi saya sampaikan di atas, kami sendiri sebagai yang ikut membantu melaksanakan amanat ini, tentu saja tidak ingin hanya kita berfokus pada sisi lahiriah saja. Dalam bahasa amal tadi saya sebutkan orang tua itu, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirr ikhlas. Amal itu adalah
hanya kerangka bangunan. Ini berat bangunan ini hanya ya semacam bangunan. Apa artinya bangunan? Tapi yang terpenting arwahwa wujud sirri ikhlas, keikhlasan, kesungguhan para santri-santri, apalagi yang sekarang ini mungkin mendengar omongan saya ini, sungguh-sungguh di dalam belajar mencari ilmu. Semoga betul-betul tidak hanya sekedar kuantitas dari santri yang mungkin sekarang ada berapa Pak? Ada 100 lebih. Tapi kalau saya ngaji subuh itu dari dulu hampir ya kadang-kadang saya masih problema. Tapi makanya ngaji subuh saya ingin melihat kalau ini merasa tersinggung juga. Saya lebih senang ngaji subuh karena saya ingin melihat kesungguhan dari anak-anak santri. Yang sungguh-sungguh siapa? Tapi bukan berarti orang mangkat orang ditungano. Saya sedikit meminjam bahasa Gus Mus dulu itu katanya. Pernah suatu ketika beliau itu diundang pengajian suatu pondok pesantren yang besar, muridnya banyak. Terus beliau cerita bahwa dulu itu ketika di pondok, ketika Gus Mus itu menjadi lurah pondok, oleh Pak Yainya diperintah, Gus, ini anak-anak yang mungkin tidak aktif itu tolong dicatat, saya tak tahu. Pengen tahu siapa yang beling-beling yang tidak aktif ngaji. Semua catat, di ranking ya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ketika dicatat itu ditunggu oleh Gus Mus kok tidak ada panggilan-panggilan dari Pak Yai. Maksudnya kan mungkin diberi pengarahan atau apa. Gus Mus ternyata datang lagi. Yang tahu Pak Yai, itu catatannya dulu sudah saya sampaikan. Oh iya, namanya kenapa? Nah Pak Yai-nya apakah itu? Apa saya suruh? Apa memarahi mereka? Ya enggak. Ya saya ingin mendoakan mereka. Mungkin yang rankingnya paling atas ya doanya paling kental. Malah begitu Pak Yainya itu. Malah doa saya malah paling kental itu. Sehingga ketika selesai, tapi tidak menyebutkan siapa dulu yang ranking atas tadi itu. Ketika selesai pidato, Gus Nur ternyata pangkling. Dia dirangkul oleh kiainya yang undang itu. Alhamdulillah Gus Nur tidak menyebut nama. Udah ranking 1 itu ya saya. Jadi yang punya pondok yang kebetulan undang Gus Nur itu ranking pertama itu yang nakalnya di pondok ketika itu. Jadi Pak Yainya doanya lebih kental itu. Hingga sekali lagi kita tidak ada lain, memang kita semua sama. Dan dengan yang sudah terjun di rumah juga mungkin lebih mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada kita, dalam arti kenikmatan di dalam hubungan kita Allah pada Allah Subhanahu wa taala maupun kenikmatan di dalam kita bermasyarakat. Karena semua itu akan memberi pengaruh di dalam hati kita, ketenangan kita, bagaimana kita nanti akan mengenal, oh saya pernah dulu itu ada santri saya ini. Saya pernah guru saya ini, sehingga kita sehingga kami pun mengharapkan dari teman-teman sekalian, jangan lupa doanya kepada kita yang ada di pondok pesantren ini. Semoga sekali lagi dapat memberikan semangat, khususnya teman-teman ini yang bisa subuhan lebih keras lagi, jangan malas-malas. Sehingga pondok ini, sehingga dulu pernah ada orang yang sedikit mungkin ya saya anggap sebagai mecut kita lah. Pondok itu lagi itu apa ini, layak mutu walaya, orang mutu orang tanggung biaya, layak mutu walaya ya. Jadi sekali lagi saya sebagai yang ikut membantu di dalam mengelola pondok ini, tentu saja banyak kekurangan daripada kami, dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman alumni yang telah berikan banyak sumbangan pemikiran, lebih-lebih terlaksananya pembangunan ini. Kalau tidak ada dorongan dari teman-teman juga mungkin belum kelar, belum terlaksana. Karena kami sendiri masih awang-awangan waktu itu dengan modal yang kecil, sehingga jalan saja Pak, ayo bismillah jalan.
Tapi kita jalan dan alhamdulillah ternyata dengan begitu Allah memberikan jalan yang terbaik dan memberikan kemudahan untuk kita sekalian. Ya semoga saja apa yang kita laksanakan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik yang akan diberkahi di dunia dan akhirat. Saya kira cukup sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Dr. Andes Mustaufirin kami ucapkan terima kasih. Acara yang keempat yakni temu alumni dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Nuruddin MAG. Beliau dimohon menceritakan sejarah singkat Pondok Pesantren Rodotul Tholibin dari awal dibentuknya Pondok Pesantren Rodotul Tholibin. Demikianlah acara pada pagi hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Nuruddin MAG dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati sekaligus kita semua menjunjung fatwa beliau Romo Kiai Haji Mustaufirin. Begitu juga yang kita hormati bersama Gus Guru Yudi, beliau penerus dari Bapak Kiai Haji Romo Asikin yang sama-sama kita pegangi apa yang telah beliau ajarkan kepada kita sekalian. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya, kita semua pada saat yang berbahagia dapat bersilaturahim, hadir duduk bersama di tempat yang sama-sama kita junjung tinggi bersama, di tempat yang kita tahu kita di tempat di mana kita memperoleh ilmu dan hikmah yang besar di tempat yang mulia ini. Tentu saja semua itu patut kita syukuri bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Kiai dan teman-teman alumni, juga rekan-rekan santri yang berbahagia, sedikit barangkali kami hanya memberikan mukadimah saja bahwa alhamdulillah tidak terasa pertemuan kita baik haul maupun temu alumni sudah menginjak usia yang ke-8. Tentunya kita semua berharap awalnya bahwa kehadiran dari rekan-rekan kita alumni ini semakin banyak, tetapi kita juga memaklumi kenyataan di lapangan rekan-rekan kita. Saya beberapa yang masuk SMS saya, Bapak Suhada itu hakim di Pengadilan Agama Kendal, beliau sekarang lagi di Tegal, nggak bisa hadir. Kemudian Pak Musairi yang ada di Solo, beliau kepala seksi penyelenggara haji di Kemenag, itu juga nggak bisa hadir, SMS juga ke kami. Kemudian Bapak Mayor Fadli yang mungkin sekarang sudah let call, itu lagi tugas di Nusa Tenggara Timur 2 tahun, nggak bisa hadir juga sampai hari ini. Dan juga rekan-rekan yang lain Pak, kebetulan banyak kesibukan, ya sebenarnya kita juga mungkin rekan-rekan pasti banyak kesibukan juga ya, tapi alhamdulillah kita semua dapat meluangkan waktu sebagaimana disampaikan oleh tadi pengasuh kita Bapak Kiai Mustaufirin. Kita di lapangan atau di masyarakat ini
yang penting ilmu halnya gitu. Terkadang teorinya sedikit, tapi kalau dipraktekannya ini yang lebih banyak. Insya Allah ilmu yang sedikit tapi diamalkan itu akan terasa manfaatnya daripada ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Itu yang justru kita khawatirkan, bahwa amal tanpa ilmu itulah nanti yang akan justru melukai hati kita. Oleh karenanya itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa keadaan alumni yang tersebar di berbagai pelosok ya, ada juga yang jadi anggota dewan di luar Jawa dan lain-lain, itu semuanya insya Allah alma mater kita akan tetap kita jaga, kita semua amalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di pesantren ini. Kemudian bapak-bapak dan juga ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, pertemuan ini yang ke-8 ini, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan masalah kontribusi kita ya, walaupun belum maksimal. Kita harapkan nanti Mas Fakih selaku pimpinan atau ketua atau koordinator alumni ini bisa lebih mensosialisasikan kembali tentang mungkin rekening dari panitia, supaya nanti kebetulan rekan-rekan kita yang diberikan rezeki oleh Allah bisa disadarkan, kemudian bisa transfer melalui rekening, supaya nanti memudahkan untuk berkontribusi. Saya yakin itu rekan-rekan kita yang banyak profesi ya, ada yang di hakim, banyak yang di hakim itu puluhan orang, kepala KUA juga mungkin puluhan orang, di yang swasta yang sukses juga banyak ya. Jadi kalau itu proaktif dari panitia, insya Allah saya kira tidak ada ruginya ya kalau kita lebih mensosialisasikan rekening itu. Kemudian juga saling berkomunikasi itu perlu ya, walaupun pertemuan ini sebenarnya wahana yang pas untuk kita solidkan ya kumpulan alumni ini ya, tapi karena tadi berbagai kesibukan. Kemudian yang ada di sini ini sebenarnya kayak Mas Ridwan ya, Pak Arifin ini, yang Pak Ikhram ya, alhamdulillah ini beliau ini dosen-dosen di IAIN Wali Songo yang juga mantan santri di sini. Ini saya berharap itu perannya gitu lebih aktif lagi untuk bisa menjembatani antara santri dengan alumni, dan kemudian juga alumni dengan kepedulian pembangunan yang ada, supaya nanti lebih mempercepat pembangunan di sini dan manfaatnya lebih terasa. Sekira untuk awalan seperti itu, kami dari Jawa Barat ya, kebetulan ini Mas Sair ini dari Majalengka ini, alhamdulillah bisa datang. Ini beliau pengajar di salah satu SMK, begitu juga Mas Imron ini di Cirebon juga mendirikan sekolah. Alhamdulillah itu, walaupun dari dakwah, ada juga yang dari syariah, itu pendiri sekolah itu. Alhamdulillah, kita aplaus ya. Iya. Mas Imam Subawi juga itu, aduh. Pokoknya di sini ini potensi-potensi yang tadinya hanya kecil-kecil itu ketika di masyarakat justru menjadi kelihatan. Alhamdulillah. Yang dari syariah juga ada yang macam-macam lah. Kebetulan saya pribadi saya masih di KUA. Ya alhamdulillah kalau dihitung udah mungkin sekitar 10.000 pengantin mungkin saya udah. Ya kita minta doanya lah supaya hati-hati ya. Sekarang itu alhamdulillah Kementerian Agama itu sekarang sudah menduduki kedua ya, peringkat kinerja terbaik, dan alhamdulillah sudah dapat tunjangan kinerja atau remunerasi ya, karena sudah dikatakan wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah, jadi indeks persepsi korupsinya sudah ditekan, tinggal KUA sedikit aja. Kalau yang penyelenggara haji sudah bagus, jadi tinggal KUA nih yang agak merah ini. Jadi insya Allah dengan alumni yang di sini nih Pak Mas Musabihin ya, saya terus juga ada rekan-rekan yang lain yang jadi kepala KUA, mudah-mudahan menjadi inspirator ya untuk menjadi imam bagi pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme dan kreatif saya. Amin. Saya kira itu semangatnya ya. Kemudian saya tidak sopan barangkali kalau berlama-lama, karena mungkin teman-teman yang lain lebih berhak untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Saya hanya mukadimah saja. Saya dari Indramayu, saya insya Allah bersemangat untuk bersilaturahim.
Saya tujuannya tidak muluk-muluk ya, silaturahim insya Allah dapat hikmahnya memperpanjang usia kita, kemudian juga memperbanyak rezeki ya, dan barokah rezeki kita. Amin, saya yakin itu ya. Saya kira itu saja dengan permohonan maaf yang sangat dalam pada beliau-beliau ini. Terus terang Pak, saya juga termasuk di dalamnya tadi yang diceritakan oleh Pak Yai Mustafir itu. Jadi kalau ngaji subuh biasanya itu udah bubar tapi belum bubar sendiri, masih ngantuk gitu, tidur itu sering kayak gitu. Mohonlah jangan ditiru yang seperti itu ya. Kayak Pak Subawi juga, Imam Subawi itu sama itu. Seperti saya, termasuk Pak Fakih juga itu. Mohon yang jelas saya jangan ditiru ya. Pokoknya tolong tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Mustafirin, subuh Pak, terus terang. Subuh tolong dimaksimalkan betul itu ya. Karena dari subuh itulah barometer atau parameternya kesemangatan kita bisa diukur. Mudah-mudahan saya kira begitu, dan insya Allah kita yang alumni juga tetap harus menjaga terus namanya subuh itu. Jangan sampai sehabis subuh kemudian kita tidur atau leha-leha, itu jangan. Tantangan bagi kita, tantangan orang-orang santri, nanti kita harus semangat. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, dan nanti bisa disambung dengan forum ini nanti bagaimana wacana ke depan, kemudian ada gagasan-gagasan apa. Yang penting saya selalu menjunjung tinggi alma mater kita pada pesantren Rodotul Ilmu ini, untuk senantiasa kita banggakan, aplikasikan ilmu kita ke masyarakat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.